Halo Amel, gimana Halo, kabar? Bu. Iya, gini-gini aja sih, Bu. Kayak up and down. Tapi sehat kan ya? Ya, sehat. Sehatnya sehat Syukurlah, secara fisik. Sehat, sehatnya secara fisik. syukurlah. Iya. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih? Saya cuman kuliah online doang, Bu. Hmm, Terus kadang main sama temen gitu. Tapi kebanyakan di rumah sih. Karena kan oke, nggak boleh setiap hari pergi juga sama orang tua. Gitu, Bu. iya. Kalau kegiatan di kampus gimana? Kegiatan perkuliahannya, pelajarannya, lancar-lancar aja kan? Lumayan, cuman eh, kadang tuh nggak fokus karena lagi ada banyak pikiran gitu loh Bu, kayak ada eh, sedikit masalah, jadi tuh kayak agak nggak fokus juga kuliahnya gitu. Hmm, Tapi bukan di pertemanannya sih, cuman kayak kadang ngerasa agak berat aja kuliahnya gitu, karena juga dibarengi sama ada beberapa masalah gitu, jadi nggak fokus gitu Bu. Oke, mungkin kamu kemarin ngechat ibu mau ngomongin tentang ini ya? Iya Bu. Oke, Mm-mm. sebelumnya ibu mau nanya dulu, kamu udah pernah konseling belum? Baru kali ini sih Bu, makanya kayak nanti maaf Bu kalau misalnya ada salah kata atau kayak belum berani terbuka gitu Bu. Iya, nggak apa-apa, Mel. Karena masih masa pandemi gini ya, jadi konseling kita cuma bisa dilakuin secara online lewat Zoom meeting ini. Ya, Eh, ya, jadi Ibu harap sekarang kamu udah ada di tempat yang nyaman, terus juga jauh dari ya, gangguan orang lain, sehingga tidak mengganggu proses konseling kita. ya Bu. Nah, Amel di sini boleh bercerita tanpa harus khawatir cerita itu akan tersebar. Karena selama konseling ini ada asas kerahasiaan yang berlaku. Ya Bu. Oke Ya, Bu. baik. Kalau begitu, mungkin Amel sudah boleh memulai cerita apa yang ingin diceritakan. Ya Bu. Akhir-akhir ini tuh kayak tadi yang di awal udah bilang kayak ngerasa kadang-kadang kayak anxiety tiba-tiba muncul. Sebenarnya triggernya banyak Bu. Kuliah iya termasuk. Terus habis itu uh, kayak sebenarnya saya habis putus juga Bu dari pacar saya. Jadi itu kayaknya nge-trigger banget sih. Terus habis itu ditambah kuliah juga Bu. Jadi kayak bebannya tuh nambah gitu Bu. Kadang-kadang tuh anxiety-nya tiba-tiba muncul. Terus overthink kayak gitu. Jadi banyak faktor ya yang bikin kamu jadi overthinking gitu ya. Iya. Hmm. Oke, um, Ibu mau nanya ke Amel. Mm-mm. Eh, dari faktor-faktor itu, seberapa besar sih pengaruhnya di kehidupan Amel? Ngaruh banget sih Bu. Kayak jadi agak gak fokus ngapa-ngapain. Terus, hmm, apa tuh namanya? Makan juga kadang gak teratur. Terus, tapi kalau tidur masih teratur sih Bu. Cuman ya itu, aku keselnya tuh kenapa jadi ngapa-ngapain apa nggak mood gitu. Tapi kadang juga mood sih Bu. Jadi kayak naik turun gitu Hmm, sebenarnya. Oke, kalau Ibu tangkap tadi, kamu bilang abis putus ya? Mm-mm. Oke, Iya Bu. jadi mungkin akhir-akhir ini kamu banyak beban pikiran mungkin karena kamu juga abis baru putus itu. Jadi Iya. kamu kayak belum bisa lepas dari kenangan masa lalu, jadi terlalu mempengaruhi hidupmu sampai ada banyak beban pikiran kayak gitu, Amel. Ya Bu, saya izin pakai earphone bentar ya Bu. Oh iya, silahkan, silahkan. Bentar. Maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa, Amel. Biar lebih fokus. Iya Bu. Lalu gimana Bu? Oke, tadi
dari cerita yang kamu ceritakan ke ibu, sepenangkapan ibu, kamu baru putus. Ya. Jadi karena setelah putus itu, kamu jadi banyak pikiran, jadi banyak beban, terus mempengaruhi kegiatan keseharianmu. Iya, iya Bu, benar banget. Gini, ibu mau ngajak Amel untuk rileks dulu. Iya. Ibu akan melakukan terapi ke Amel, namanya ini terapi guided imagery. Amel Ya. pernah dengar belum? Belum pernah, baru kali ini Bu. Nah, guided imagery ini merupakan sebuah terapi yang dimana Amel nanti bisa membayangkan suasana yang menyenangkan, suasana yang ingin Amel ciptakan di dalam kehidupannya Amel. Jadi Amel di sini fokusnya membayangkan hal-hal yang menyenangkan dan menenangkan Amel. Ya. Oke. Baik Bu. Jadi terapi ini akan berlangsung kurang lebih selama 5 menit ya Amel. Iya. Ya, baik. Sekarang Amel boleh cari posisi yang nyaman dulu. Iya, benar. Oke. Ya. Sudah. Rilekskan badan Amel, atur nafasnya perlahan-lahan ya. Iya. Ya, tarik nafas, terus hembuskan perlahan. Baik, karena Amel sekarang sudah rileks, sekarang Amel boleh menutup mata Amel. Oh iya Bu. Nafasnya tetap diatur, rileks, agar proses relaksasi ini dapat berjalan lancar. Tarik perlahan nafasnya, lalu dihembuskan. Nah, setelah Amel sudah mengatur nafas, Iya, ini saya masih menutup mata. Oh ya. Nah, rilekskan kembali badannya, sudah berada di posisi nyaman. Amel boleh membayangkan suasana yang menyenangkan. Suasana ini bisa suasana pegunungan, suasana padang rumput, atau pantai. Amel juga bisa membayangkan suasana sedang liburan, atau sedang menyenangkan diri sendiri, seperti jalan-jalan. Baik. Amel bisa mendengar suara ibu. Bisa Bu. Nah, rilekskan kembali badannya ya. Ya. Tarik nafasnya. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan membuat Amel merasa bahagia. Bayangkan hal-hal tersebut membuat hidup Amel kembali seperti semula. Sekarang Amel boleh cerita ke ibu. Gimana nih perasaannya setelah relaksasi ini? Yang aku rasakan sekarang jauh lebih tenang sih Bu dari sebelumnya. Gitu Bu. Udah agak tenang ya? Terus Ya. sekarang masih ada pikiran yang mengganggu nggak? Kalau pikirannya masih. Iya Bu. Mungkin bisa diceritakan, kan sekarang udah rileks Amelnya, mungkin bisa diceritakan permasalahan yang masih mengganggu itu seperti apa? Tiba-tiba anxiety-nya muncul. Jadi tuh anxiety-nya tuh nge-trigger-nya jadi kayak ke semuanya gitu Bu. Jadi saya punya trust issue juga sama orang-orang terdekat kayak keluarga, ke temen, terus mikir kalau dia nanti ninggalin aku kayak gimana, kayak gitu. Tiba-tiba aja muncul gitu. Kayak nggak bisa dikontrol. Itu sih yang saya, apa ya, yang saya takutin gitu loh, kayak berulang-ulang terus gitu Bu.
Oke, berarti ini masih berhubungan dengan permasalahan kamu putus itu ya? Mungkin sebagian besar triggernya dari situ. Terus ditambah juga kuliahnya berat, jadi ketumpuk-tumpuk gitu, Bu. Iya, Jadi beban pikirannya banyak. jadi ada banyak beban ya setelah Iya. putus, terus ada permasalahan di perkuliahan, seperti itu ya? Iya, tapi sebenarnya ini sekarang saya jauh lebih baik banget sih, Bu. Cuman kadang-kadang yang tersisa tuh cuman anxiety-nya aja, gitu, Bu. Oke, oke. Baik, Amel. Mungkin di pertemuan ini, Ibu mau ngasih tugas dulu ke Amel Ya, Bu. untuk merenungkan dulu tentang kegiatan-kegiatan Amel di kehidupan sehari-hari seharusnya berjalan seperti apa. Apakah anxiety itu mengganggu sekali di kehidupan Amel atau tidak? Jika mengganggu, Amel harus mencari cara nih bagaimana Amel harus melanjutkan hidup tanpa harus terganggu dengan anxiety itu. Iya, bener, Bu. Ya, karena di kehidupan itu juga pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang di luar rencana kita. Kan kita tidak Ya, tahu akan seperti apa jadinya. Jadi mungkin anxiety itu jangan sampai bikin kehidupan Amel sampai berantakan, sampai Amel overthinking, terus kegiatan sehari-harinya berantakan, seperti itu. ya, Bu. Ya. Mungkin untuk sesi kali ini seperti itu dulu. Amel merefleksikan dulu tentang anxiety di kehidupan Amel seharusnya Ya. seperti apa, dihilangkan seperti apa. Nanti kita jadwalkan kembali pertemuan kita, lalu kita membahas lebih lanjut tentang anxiety ini. Oke, baik, Bu. Ya. Baik, Amel, ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak sih, Bu. Saya cuma mau tanya, ini berarti tekniknya sama dengan teknik meditasi ya, Bu? Iya, kurang Atau lebih beda? seperti itu. Oh, iya. Atau Baik, mungkin Bu. Mm-mm. untuk menghilangi anxiety-nya Amel itu, Amel bisa mencoba untuk Mm-mm. meditasi itu menggunakan Ya, ini sambil mendengarkan musik-musik yang bisa bikin rileks. iya, Bu. Ya, Nanti saya coba. oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Amel? Sudah, Bu. Cukup. Oke, kalau begitu untuk hari ini kita akhiri dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kita akan bahas lagi pertemuan kita. Ya. Terima kasih, Amel. Ya, sama.